Oke, kami lanjutkan kepada rekan Sulaiman Hasan, ex aparatur desa. Waktu kesempatannya, silakan Bapak. Monitor Bapak Sulaiman Hasan. Halo ya. Silakan Ya, Bapak. terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hanya menambahkan dari teman saya, Adam Yusuf. Nama saya Sulaiman Hasan dari Gorontalo, ex aparat desa yang diberhentikan masal kemarin. Saya hanya menambahkan beberapa poin. Yang pertama, persoalan ini sudah 1 tahun lebih, jalan 2 tahun. Kalau bisa jangan terlalu lama dalam prosesnya, karena teman-teman lain juga menunggu hasil dari ini, karena kita akan masuk ke tahun politik. Jangan sampai putusan ini akan berdampak pada tahun politik. Oleh sebab itu kami meminta putusan ini atau rekomendasi yang telah dikeluarkan Ombudsman segera ditindaklanjuti, atau karena sampai saat ini Bupati hanya santai. Kemudian yang berikut yang ingin saya sampaikan, permasalahan ini sudah jelas, bahkan tidak perlu lagi kita bercerita lama, karena semua dari Ombudsman RI dan perwakilan Gorontalo saya kira sudah mengetahui apa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Sekian Pak, hanya itu Pak, hanya menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sulaiman Hasan. Mungkin nanti akan dijawab Ibu Dalena secara ya. Tapi di layar monitor kami ada Bapak Asep Cahyana. Beliau rekan sejawat kami yang ada di kantor Ombudsman RI Pusat. Waktu kesempatannya dipersilakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Nyoto, yang saya hormati pimpinan Ombudsman, Bu Dahlena juga Pak Nyoto, dan para narasumber serta hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatannya Pak Nyoto, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik. Baik Pak, Alhamdulillah termonitor. Karena tadi nama saya juga sudah disinggung oleh Pak Adam ya, jadi kewajiban bagi kami mengatasnamakan keasistenan utama resolusi dan monitoring. Betul bahwa yang disampaikan oleh Pak Adam, saat ini penanganan laporan beliau dan kawan-kawan ada 8 laporan masyarakat terkait dengan pemberhentian sekitar 176 perangkat desa di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo ya. Nah, tadi kami klarifikasi sedikit. Tadi sampaikan pemberhentiannya oleh Pemkab. Jadi yang terjadi, izin Pak narasumber, Pak Setoro Eko, yang terjadi adalah pemberhentiannya tetap oleh masing-masing kepala desa, namun ada satu mekanisme yang diatur dalam peraturan bupati, yaitu Perbub mengenai evaluasi kinerja, yang kemudian evaluasi kinerjanya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh bupati, yang hasilnya kemudian hasil evaluasi kinerja itulah yang mendasari para kepala desa itu untuk memberhentikan sebagian daripada perangkat desa di desanya masing-masing. Selain itu, setelah kami dalami juga memang ada juga alasannya berkenaan dengan perampingan daripada SOTK perangkat desa sesuai dengan jenis-jenis desa begitu, yang ini juga bersumber daripada adanya peraturan bupati juga. Kira-kira begitu. Mohon maaf kami singgung substansi di sini. Mungkin bukan forumnya sebetulnya, tapi agar kemudian menjadi terang untuk kita semua karena tadi disinggung. Kedua, terkait dengan prosesnya, tadi sudah disampaikan juga Pak Adam sudah berkoordinasi dengan baik dengan kami, bahwa proses penyusunan rekomendasi itu sudah berlangsung dan saat ini dalam proses koreksi di pimpinan. Kami juga berharap nanti di pimpinan juga pasti ini menjadi atensi, karena kami ada beberapa draft rekomendasi yang sedang bergulir, juga mudah-mudahan rekomendasi yang ini menjadi salah satu yang bisa prioritas begitu ya. Nah, di lain sisi kami sampaikan bahwa di antara 176 itu, karena proses di resolusi itu tidak hanya rekomendasi, sebelumnya kita ada mediasi dan menindaklanjuti hasil mediasi, memang sebagian sudah dikembalikan ke jabatannya oleh pemerintah desa masing-masing, kepala desa.
namun tidak termasuk Pak Adan Yusuf dan kawan-kawan sebagian ya, baru 2 orang dari yang melapor itu yang kemudian kembali kepada posisinya. Nah, sementara yang lainnya memang belum. Itu terkait dengan permasalahan Pak Adam Yusuf. Terima kasih, ini menjadi concern kita bersama di Ombudsman RI ya, khususnya ke Asisten Utama Resolusi dan Monitoring. Kemudian yang kedua, kami juga dalam beberapa waktu belakangan ada satu fenomena cukup besar juga di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang ini juga sudah sampai kepada KU Resmon, yaitu pemberhentian perangkat desa yang alasannya adalah karena proses pengangkatannya itu tidak sesuai prosedur. Pengangkatannya sekitar 2016. Nah, tapi catatannya pengangkatan yang tidak dilakukan dengan penyaringan dan penjaringan itu rupanya terjadi secara masif di satu kabupaten itu. Yang memang itu dianggap memang waktu itu biasa saja menurut pemerintah daerahnya begitu ya. Nah, ini maksud kami adalah ketika ke depan ada penyesuaian dalam aturan-aturan, peraturan perundang-undangan terkait perangkat desa, nampaknya kita harus menghitung betul grace period-nya ya, menghitung betul masa peralihannya. Karena rupanya di daerah itu tidak bisa aturan pusat berlaku hari ini, besok di daerah langsung berlaku begitu saja. Memerlukan penyesuaian yang cukup panjang di daerah itu untuk menyesuaikan aturan-aturan. Nah, ini kiranya karena Indonesia ini cukup luas, ke depan ya, saya kira para pemangku kebijakan itu perlu memikirkan itu. Ketika ada perubahan aturan, termasuk terkait dengan perangkat desa ini, perlu waktu penyesuaian yang cukup, yang memadai. Kira-kira begitu. Yang ketiga, Pak Nyoto, mohon maaf agak panjang lebar. Saya kira menarik karena Undang-Undang Desa sedang bergulir revisinya di DPR. Namun pada pertemuan kita pada siang hari ini kebetulan belum ada perwakilan dari DPR ya. Mudah-mudahan nanti hasil kajian dari teman-teman sampai ke sana, karena saya kira ini menjadi sangat penting isu ini untuk masuk ke dalam revisi Undang-Undang Desa juga. Bahkan kalau kami melihat barangkali permasalahan perangkat desa ini, pemberhentian dan sebagainya ini merupakan hilirnya. Hulunya barangkali tadi kalau menyimak yang disampaikan para pemateri adalah pemahaman kita yang masih ambivalen terhadap desa itu sendiri. Kalau dulu konon desa adalah self-governing community, kemudian belakangan setelah merdeka itu diarahkan menjadi self-local government, hari ini kita belum sepakat nampaknya. Desa itu akan dibuat seperti apa sebetulnya yang sebenarnya? Apakah menjadi yang pertama atau menjadi yang kedua? Sementara ini kan kita ini masih hybrid konon ya, nama kerennya. Tapi yang sebetulnya adalah kita barangkali tidak bisa mengambil keputusan yang mana yang mau kita pilih. Sehingga akhirnya kepala desa menganggap bahwa ini kekuasaan saya untuk mengangkat dan memberikan perangkat desa sesuai dengan kondisi lokal. Tapi di sisi lain kita punya satu NSPK yang diatur oleh pemerintah pusat juga yang harus diikuti. Itu yang kadang-kadang tidak ketemu ya antara kemauan lokal dengan aturan yang sudah ditentukan pusat. Kira-kira demikian Pak Nyoto komentarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Cahyana ini kebetulan saat ini berdinas di Asisten Utama Resolusi Monitoring atau Resmon. Mungkin Bapak yang dari Gorontalo tadi sedikit tercerahkan, namun secara terperinci mungkin nanti bisa rekan-rekan dari Resolusi dan Monitoring untuk berhubungan secara intens gitu ya, menyampaikan informasi apa yang telah dilakukan, langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan, apakah saran atau masukan atau rekomendasi. Baik, selanjutnya Bapak Sutoro. Terima kasih Pak. Sekalian closing ini. Iya, ini fungsi-fungsi yang dalam waktu dekat dan rutin ini saya berterima kasih pada Ombudsman ini yang melakukan mediasi ya. Saya kira mediasi ini penting untuk dilakukan terus di Gorontalo, penting untuk kolaborasi dengan PPDI, syukur dengan DPRD juga gitu ya. Agak politis karena ini politis ya, kadang-kadang kita harus main secara politis juga untuk menjalankan fungsi mediasi. Kalau perlu juga tokoh-tokoh yang penting itu juga kita ajak untuk melakukan pembelaan terhadap
para perangkat desa yang dianiaya gitu ya. Itu satu ya. Yang kedua, secara historis hubungan antara kabupaten dengan desa itu buruk secara historis. Sejak zaman Majapahit, zaman kolonial, zaman Republik itu hubungannya sangat buruk. Ya, nanti implikasinya termasuk pada posisi eksistensi perangkat desa ini ya. Kalau di zaman kerajaan itu bupati kan menganiaya desa. Itu desa masih bisa negosiasi sama raja. Masih bisa lah, ada ruang negosiasi. Nah, kalau hari ini ketika desa itu termasuk perangkat desa dianiaya secara sistematis, terstruktur, lalu mengadu bisa ke ombudsman, bisa ke Kemendagri dan seterusnya. Tetapi fungsi proteksi dalam arti yang sebenarnya ini kan tidak tidak kuat. Karena itu saya berpikir dua hal ini untuk mengawali pembicaraan ke depan. Itu penting untuk kita ini tegak lurus dalam hal rekognisi. Kalau misalnya urusan desa ini terlalu banyak diserahkan pada bupati wali kota, maka nanti yang akan terjadi adalah hubungan yang politis patronase dengan yang birokratik. Sehingga ini nggak berkembang. Ini baru satu masalah, nanti belum siltap ya. Penghasilan tetap itu lebih parah lagi itu. Meskipun Presiden sudah memerintahkan pada Mendagri untuk siltap dibayarkan tiap bulan dan Mendagri sudah ngomong sama para bupati, prakteknya bulan Juni masih banyak kepala desa, perangkat desa belum menerima siltap. Akhirnya pada ngutang. Jadi ini banyak sekali ini kasus di desa ini yang saya kira secara vertikal karena hubungan politik patronase dan hubungan yang birokratik ini justru bermasalah. Jadi artinya maksud saya otoritas kabupaten kota untuk mengatur dan mengurus desa ini sebaik mungkin dikurangi ya. Jadi kita rekognisi itu kalau mau ya tegak lurus. Dan nanti itu Kang Asep tadi kan membicarakan soal itu bisa panjang lagi soal posisi itu. Lain kali kita bisa diskusi soal posisi kedudukan desa. Kalau pun tidak bisa rekognisi secara penuh dari pusat, maka bisa juga dekonsentrasinya ada di gubernur ya. Karena gubernur sama desa ini kan tidak punya hubungan yang politis dan birokratik terlalu ketat seperti halnya bupati. Dan jarak secara fisik juga relatif jauh gitu ya. Nah karena itu ini untuk mengurangi ekses-ekses negatif ini artinya otoritas bupati, wali kota kepada desa ini penting untuk dikurangi. Ya nanti kaitannya banyak termasuk ADD, siltap, pengangkatan, pemberhentian ini penting untuk dikurangi supaya tidak ada ekses yang negatif. Yang kedua, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri itu kan tidak efektif ini pembinaan dan pengawasannya ini. Sudah disurati, sudah diingatkan tapi nggak dijalankan. Nah ini kan penting untuk dibikin formula baru terutama satu pembinaan, kedua pengawasan, yang ketiga adalah perlindungan. Fungsi perlindungan ini penting, perlindungan kepala desa, perlindungan terhadap perangkat desa, perlu diformulasikan secara lebih baik, sehingga semuanya nyaman. Kalau nggak nyaman bekerja kan ya, nanti urusannya bisa panjang lebar dan masalah akan semakin tumpuk menumpuk dan tidak bisa diselesaikan. Saya kira begitu Pak Nyoto, waktu sudah habis. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Dari kedua sesi diskusi tadi akan di closing oleh Ibu Dalena. Waktu kesempatannya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Nyoto. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pertama, seperti yang tadi dari awal kita sampaikan dan kita bahas bahwa kita punya data empirik gitu mengenai permasalahan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, saat ini kita punya momentum. Ada revisi Undang-Undang Desa, kemudian juga ada revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, kedua hal itu sebetulnya menjadi ruang kita untuk memberikan masukan, baik nanti kami dari Ombudsman maupun dari Bapak dan Ibu yang hadir, untuk kemudian bisa memperkaya begitu masukan-masukan yang ada di dalam norma-norma yang ada di dalam peraturan tersebut, baik di undang-undang maupun di peraturan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas masukan yang tadi disampaikan. Satu catatan kami adalah tadi yang disampaikan Pak Sutoro, seperti apa sebetulnya model pelayanan publik di desa.
Itu yang mungkin juga belum kita perdalam begitu ya Pak ya. Ya. Disampaikan sebetulnya agak berbeda, agak punya kearifan lokal sebetulnya pelayanan publik di tingkat desa. Itu mungkin jadi catatan untuk kami Pak. Terima kasih atas masukannya. Kemudian berikutnya untuk kasus-kasus yang ada di daerah, tentu bagi Ombudsman kami tetap akan selesaikan karena setiap kasus akan ada endingnya, akan ada progresnya, termasuk pemberitahuan kepada yang melapor. Dan konteks kami hari ini adalah memberikan masukan dari sisi kebijakan dalam konteks pencegahan maladministrasi agar kasus-kasus tidak berulang di beberapa provinsi di Indonesia. Lebih kurang itu, Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Moderator.